Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Fani Wardani, Evan Agustin, kemudian ada saya sendiri, Dev Hafiz, Siti Aisyah, Safira Nida, dan Zainuddin. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait sistem atau pola komunikasi yang ada di pedesaan. Nah, ciri khusus sistem komunikasi di pedesaan adalah komunikasi interpersonal, karena masyarakat desa belum percaya sepenuhnya terhadap media massa, sehingga informasi dari orang lain lebih dipercaya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa ini lebih percaya informasi dari mulut masyarakat daripada media gitu. Nah, komunikasi interpersonal itu disebut juga dengan getok tular, yang artinya komunikasi yang dilakukan dengan lisan atau istilahnya word of mouth. Ada tiga Selanjutnya, media yang berpotensi dalam menyebarkan informasi di pedesaan. Nah, yang pertama, koran masuk desa atau KMD. Koran yang dicetak di kota untuk masyarakat desa. Yang kedua, media rakyat. Nah, media profil pedesaan dari oleh untuk rakyat. Di Indonesia belum pernah ada media rakyat ini. Kemudian media tradisional yang ketiga atau MT. Ini biasanya diperoleh dari kentongan, beduk, angklung yang biasa masyarakat desa itu untuk mengumpulkan massa. Nah, biasa menggunakan kentongan, beduk atau angklung. Juga cara berkomunikasi masyarakat desa menggunakan alat-alat tersebut. Nah, di sini ada media rakyat. Menurut Berringhan, definisi media rakyat adalah media yang bertumpu pada landasan yang lebih luas dari kebutuhan khalayak. Yang kedua, adaptasi media untuk digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, media yang memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh informasi dan pendidikan. Yang keempat, media yang menampung partisipasi masyarakat sebagai perencanaan, produksi, dan pelaksana. Kemudian yang terakhir, sasaran bagi masyarakat untuk mengemukakan sesuatu, bukan untuk menyatakan sesuatu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. selanjutnya ada fungsi media rakyat, yaitu memberikan saluran alternatif sebagai sarana untuk mengemukakan kebutuhan dan kepentingan. Yang kedua, menyeimbangkan pemihakan. Yang ketiga, menjembatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran. Yang keempat, mencegah membesarnya rasa kecewa dan keterasingan di daerah pedesaan. Yang kelima, mengembangkan keswadayaan, kemampuan menolong diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan sendiri. Dan yang keenam, berguna bagi feedback, sistem pemantauan dan pengawasan. Selanjutnya, koran masuk desa. Tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek pembangunan dan pembaharuan. Karena masyarakat perdesaan ini masih berpegang teguh pada norma value yang bertolak belakang dengan pembangunan. Yang kedua, meningkatkan skill cara hidup dan cara memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, memotivasi masyarakat untuk menimbulkan keinginan mengubah nasibnya serta bergerak dalam partisipasi pembangunan. Dan yang keempat, meratakan informasi peningkatan arus komunikasi ke perdesaan. Baik, saya akan melanjutkannya. Dari segi reportase, ada perbedaan secara signifikan seperti target, tujuan, misi, dan sasarannya. Isi dari KMD,
lebih memprioritaskan pada informasi atau pemberitaan, kemudian menyusul penerangan, penyuluhan pendapat umum, dan artikel-artikel yang punya makna sosial budaya dan sosial ekonomi pedesaan. Di dalam ini memiliki ruang lingkup berita KMD. Sebagai berikut, berita-berita pedesaan regional yang di dalamnya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi meliputi 80%, kurang lebih. Berita nasional kurang dari 15%, internasional atau insidental kurang dari 5%. Selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya ada tentang berita KMD akan diminati jika lebih dekat dengan pembacanya atau proximity. Kedua, berita akan menarik jika berhubungan dengan diri, keluarga, atau teman dekat. Secara psikologis, hal ini dapat menentukan efektif tidaknya KMD. Peran pemerintah daerah. Beberapa kalangan memandang dengan munculnya otonomi daerah atau OTDA akan membuka peluang pertumbuhan KMD. Artinya, pemerintah pusat tidak lagi berurusan dengan kebijakan daerah terlalu besar, termasuk pengembangan KMD-nya. Pemda diharapkan mengalokasikan dananya untuk pengembangan KMD, karena dianggap dapat mendorong kemajuan masyarakat desa. Agar KMD bisa berkembang lebih baik, ada beberapa permasalahan yang layak diperhatikan. Pertama, perlu dukungan penuh Pemda, terutama dana. Kedua, masing-masing daerah harus punya inisiatif untuk berlangganan dan memasang iklan ke media KMD. Hambatan pengembangan KMD. Yang pertama, masyarakat akan bergerak maju dari tradisional ke modern. Semakin maju tingkat pendidikan masyarakat, semakin banyak pilihan media yang akan mereka cari. Kedua, peran Pemda masih kecil. Hal ini karena wilayah atau cangkupan media itu yang terbatas dan terkait dengan masyarakat desa yang tidak memiliki pola hidup konsumtif sehingga sulit untuk mendapatkan iklan. Selanjutnya yang ketiga, KMD terancam dengan adanya koran lokal. Dan yang keempat, masyarakat lebih menikmati KMD untuk mencari hiburan, padahal ide awalnya lebih menitik beratkan untuk mendorong masyarakat maju, berpola pikir maju ke depan, dan merangsang untuk membangun daerahnya. Baik, sekian presentasi terkait sistem komunikasi di pedesaan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.